Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad lianna hadhihi al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahwun lizadil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah hada man syaa ila dinis samad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ghairu da'in limasalihil ibad. Fa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa arsalahu Allah ila darir rasyad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat pada kesempatan ini, materi yang akan kami sampaikan adalah tentang sabar merupakan kunci ketenangan hidup. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kehidupan merupakan sesuatu yang amat menarik untuk dikaji oleh setiap manusia. Banyak dari para pemikir, ahli filosofis mencoba untuk menafsirkan arti kehidupan dan rahasia dari setiap kehidupan yang dilaluinya ini, yang ada di belakangnya seperti apa. Islam sebagai aturan hidup sangatlah secara jelas memberikan gambaran tentang apakah makna kehidupan ini. Berdasarkan Islam, hidup ini tidak lain merupakan ujian. Dunia tidak ubahnya seperti sekolah yang menyelenggarakan tes, dan setiap manusia adalah peserta dari tes tersebut. Alam dunia ini yang kita hidup di dalamnya harus dipahami bukanlah surga yang penuh kenikmatan dan juga bukan tempat keabadian. Ia hanya cobaan dan pembekalan. Manusia dicipta di dalamnya untuk diuji guna mempersiapkan kehidupan abadi di akhirat. Siapa saja yang telah mengetahui watak kehidupan dunia seperti ini, maka dia tidak akan dikejutkan oleh malapetakannya. Tetapi orang-orang yang memandang kehidupan dunia ini sebagai jalan yang penuh ditaburi aroma kenikmatan, maka apabila ia tergelincir saja akan terasa sangat berat di dadanya. Agak sulit ia menghadapinya karena sebelumnya ia tidak pernah membayangkan bagaimana lika-liku kehidupan
yang ia jalani. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu orang terbaik amalnya? Dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, orang akan menghadapi cobaan hidup dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah cobaan berupa kesedihan atau penderitaan, dan yang kedua adalah cobaan berupa kesenangan atau kesejahteraan. Allah menciptakan kehidupan ini dengan memadukan antara kesenangan dan kesengsaraan, antara kecintaan dan kebencian. Tidak ada kesenangan dan kenikmatan tanpa kesengsaraan dan kesedihan. Tidak ada kesehatan tanpa diganggu rasa sakit, dan tidak ada kebahagiaan tanpa kesedihan, ataupun tidak ada namanya rasa aman kalau tidak pernah merasa ada gangguan atau ketakutan. Sebab hal ini menyalahi kodrat kehidupan dan peranan manusia di dalamnya. Setiap orang pasti mengalami dua corak kehidupan. Ketika ia menghadapinya, maka ia sedang menempuh ujian Allah yang berlangsung atas dirinya. Maka bila ia lulus, maha pahala akan ia peroleh. Bila tidak, maka dosalah yang akan dipikulnya. Dan sikap orang terbaik dalam menempuh setiap ujian-ujian Allah ini, kuncinya adalah sabar. Malam yarda ala qadari walam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwai. Kata Allah, siapa orang yang tidak ridho atas ketetapanku dan tidak sabar atas segala ujian yang kuberikan kepadanya, maka silakan ia cari Tuhan selain-Mu, kata Allah. Kuncinya cuma sabar dalam menghadapi berbagai macam dua karakter kehidupan ini. Ketika kita susah, sabar. Yang repot adalah bagaimana implementasi sabar ketika dalam keadaan senang. Sabar merupakan bekal utama mereka yang bertakwa dalam menempuh perjalanan hidup yang penuh dengan pancaroba ini. Beberapa kisah para kekasih-kekasih Allah dapat kita jadikan sebagai landasan dalam menjalani potret kehidupan ini. Beberapa contoh sebutkan tentang kesabaran terhadap penderitaan dan kesenangan. Amirul Mukminin sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah melakukan takziah kepada seorang yang kematian anaknya. Kemudian sahabat Ali berkata, wahai fulan,
Jika engkau bersabar, maka ketetapan itu tetap berlaku padamu dan bagimu pahala. Tetapi jika kamu tidak bersabar, maka ketetapan itu tetap berlaku atasmu dan bagimu dosa. Pun dalam kisah lain, kisah yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam, kita dapati contoh bagaimana seseorang harus bersabar atas penyakit yang menimpa dirinya. Kenyataannya kesabaran akan membawa kesudahan yang baik. Allah menghilangkan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam, bahkan mengganti keluarganya yang telah hilang dengan keluarga yang berlipat jumlahnya dari semula. Ini menegaskan kepada kita bahwa bersabar yang pahit tidak lain pasti akan membawa hasilnya yang sangat manis di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini Allah menyampaikan firman-Nya kepada Rasul dalam surat Hud ayat 115. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, bersabar tidak hanya berlaku bagi hal-hal yang menyedihkan seperti contoh tadi, sesuatu hal yang tidak disukai. Sabar juga berlaku kepada kesenangan. Banyak orang mudah menghadapi sabar ketika dalam keadaan kesedihan, tetapi amat banyak orang yang tidak mampu mengamalkan prinsip sabar ketika dalam hal menghadapi kesenangan. Kita bisa melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat tegar menghadapi berbagai cobaan hidupnya, terutama kesabaran menahan diri dari gangguan seorang istri pejabat atau istri Al-Aziz. Dalam Al-Qur'annya disebutkan seperti itu. Kendati pun situasi sekitarnya sangat memungkinkan dan mendorongnya untuk bisa melakukan apapun, tetapi dia tetap menolak dengan tegar serta mengutamakan keimanan. Wanita tersebut terus terang mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan maksiat dan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa kata Yusuf? Qala ma'allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Al-Quran surat Yusuf ayat 23. Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari godaan wanita yang nyaris menggelincirkannya pada kehinaan. Kemudian Yusuf sekali lagi menghadapi ancaman wanita tersebut, karena wanita ini takut kalau kemudian Yusuf menceritakan perihalnya. Maka kemudian si wanita ini mengancam Yusuf untuk lebih memilih tetap menjalankan keinginannya ataukah dia harus dipenjara. Yusuf menghadapi dua pilihan yang sama-sama berat. Ketika ia memenuhi hasrat
seorang wanita itu, berarti ia telah menggadaikan imannya. Tetapi ketika ia tidak melakukannya, maka penjara adalah pilihannya. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fastahsar wa la illam yaf'al ma amruhu la yazdanna wa la yakunanna minas saqirin. Surat Yusuf ayat 32. Dan sungguh aku telah menggoda kata si perempuan itu untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina, kata si perempuan itu. Bagaimana respon Nabi Yusuf menghadapi tawaran dan ancaman ini? Sesungguhnya Yusuf menyadari dirinya berada di antara dua cobaan. Cobaan terhadap agamanya, yaitu berzina, yang akan mengakibatkannya menjadi orang yang fasik, dan cobaan dunianya, yaitu dipenjarakan, yang akan membuatnya menjadi orang yang menderita. Tetapi Yusuf memilih yang kedua, yaitu penjara. Mengorbankan dunianya demi agamanya, mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan akidahnya. Selain mengucapkan ucapan yang sangat populer, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa kum minal jahilin. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Al-Quran surat Yusuf ayat 33. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran Yusuf lebih tinggi daripada kesabaran Nabi Ayub, karena kesabaran Nabi Ayub bersifat ittirori, artinya adalah tidak ada jalan lain kecuali harus menerimanya karena penyakit. Sementara itu kesabaran Yusuf bersifat ikhtiari, artinya ada pilihan. Tawaran hidup dunia bermacam-macam. Untuk kita yang hidup pada masa hari ini, dalam konteks kehidupan sekarang, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam kehidupan, ujian ini akan ada di depan mata kita. Tentu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana menempatkan diri kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar kita bisa selamat, agar kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Allah telah tegas menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh ahasiban nas, apakah manusia mengira mereka tidak akan mengatakan mereka telah beriman, mereka telah mendapatkan derajat, mereka telah mendapatkan kedudukan tanpa ujian, tanpa gangguan, tanpa diuji. Hidup ini ujian. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang terdahulu untuk mengetahui siapa di antara mereka yang imannya benar dan siapa yang imannya bohong. Artinya kedudukan kita diilustrasikan seperti kehidupan para masa-masa terdahulu akan terus berulang. Hidup ini adalah ujian, dan orang yang lulus ujian, maka bagi mereka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan keutamaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wabasyshirus sabirin
Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, cobaan kelaparan, cobaan kekurangan harta, dan juga cobaan berupa paceklik. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar akan dibalas oleh Allah. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ilaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap berbagai macam bencana dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita di berbagai macam posisi, tempat, kedudukan mampu mengamalkan prinsip sabar. Tidak hanya mampu menahan sabar ketika susah dan sedih, tapi juga mampu menerapkan prinsip sabar ketika mendapatkan kedudukan dan kenikmatan di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amara bil ittihad wal i'tisam bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu shadiqul wa'dil amin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Warallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali radhiyallahu anhum wa 'ala baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlil kuffar wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadkhilal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
والأموال والأنفس والثمرات
Allahu Akbar. Salam